Halo, Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan. Ada yang tahu pengertian mengenai pencemaran lingkungan? Pencemaran berasal dari kata cemar yang berarti kotor atau ternoda. Sedangkan lingkungan berarti daerah atau kawasan. Nah, bisa kita artikan pencemaran berarti memasukkan kontaminan ke dalam lingkungan yang menyebabkan kerugian manusia atau makhluk hidup lainnya. Pencemaran lingkungan dapat kita bagi menjadi 3, yakni pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Yang pertama kita bahas adalah pencemaran air. Air banyak digunakan oleh manusia untuk tujuan yang bermacam-macam, sehingga dengan mudah dapat tercemar. Pencemaran air dapat merupakan masalah regional maupun lingkungan global, dan dapat berhubungan dengan pencemaran udara serta penggunaan lahan tanah atau daratan. Pada saat udara yang tercemar jatuh ke bumi bersama air hujan, maka air tersebut sudah tercemar. Beberapa jenis bahan kimia untuk pupuk dan pestisida pada lahan pertanian akan terbawa air ke daerah sekitarnya, sehingga mencemari air pada permukaan lokasi yang bersangkutan. Ditinjau dari asal polutan dan sumber pencemarannya, pencemaran air dapat dibedakan antara lain limbah pertanian, limbah rumah tangga, dan limbah industri. Yang pertama, limbah pertanian dapat mengandung polutan insektisida atau pupuk organik. Insektisida dapat mematikan biota sungai. Yang kedua, limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga berupa berbagai bahan organik, misalnya sisa sayur, ikan, nasi, minyak, lemak, dan air buangan manusia, atau bahan anorganik misalnya plastik, aluminium, dan botol yang hanya terbawa arus air. Sampah yang tertimbun menyumbat saluran air dan mengakibatkan banjir. Yang ketiga, limbah industri. Limbah industri kebocoran tangkap minyak dapat menyebabkan minyak mengenangi lautan sampai jarak ratusan kilometer. Tumpahan minyak mengancam kehidupan ikan, terumbu karang, burung laut, dan organisme laut lainnya. Air yang tercemar akan mempunyai beberapa ciri khusus yang tentu saja berlawanan dengan ciri-ciri air yang sehat. Beberapa ciri dari air yang tercemar ini bisa terlihat secara kasat mata maupun melalui penelitian terlebih dahulu. Beberapa ciri air yang tercemar adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat warna pada air. Yang kedua, terdapat bau aneh pada air. Yang ketiga, memiliki rasa. Yang keempat, derajat keasaman atau pH tidak netral. Yang kelima, perubahan suhu air. Yang keenam, terdapat endapan atau bahan terlarut. Akibat yang ditimbulkan oleh pencemaran air antara lain, yang pertama, terganggunya kehidupan organisme air karena berkurangnya kandungan oksigen. Yang kedua, terjadinya ledakan populasi ganggang dan tumbuhan air eutrofikasi yang dapat berakibat kurang oksigen di perairan yang dapat membunuh biota perairan dan terjadinya pendangkalan dasar perairan. Yang ketiga, menjalarnya wabah penyakit karena air yang kotor menjadi sumber penyakit di antaranya seperti muntaber. Selanjutnya, pencemaran tanah. Tanah sangat berperan penting bagi kehidupan berbagai makhluk hidup, seperti manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Selain dapat dimanfaatkan sebagai tempat tinggal, tanah juga dapat berperan sebagai tempat pertumbuhan tanaman dan tempat resapan air. Ketika suatu zat berbahaya atau beracun mencemari permukaan tanah, lalu terkena air hujan, zat pencemaran tersebut bisa meresap ke dalam tanah dan mengendap sebagai zat kimia yang beracun di tanah. Zat tersebut dapat berbahaya apabila bersentuhan dengan manusia dan dapat mencemari tanah di sekitarnya secara luas. Ciri-ciri tanah tercemar dapat diketahui dari beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, tingginya derajat keasaman atau pH tanah. Yang kedua, hilangnya unsur hara dari tanah. Yang ketiga, tidak adanya tanda-tanda pertumbuhan jamur atau mikroorganisme lainnya. Yang keempat, minimnya kandungan mineral. Yang kelima, mengandung plastik dan bahan-bahan yang tidak dapat terurai. Selanjutnya ada pencemaran udara. Udara dikatakan tercemar jika udara tersebut mengandung unsur-unsur yang mengotori udara. Pencemaran udara disebabkan oleh asap buangan, misalnya gas karbon dioksida hasil pembakaran, sulfur dioksida, klorofluorkarbon, dan asap rokok. Setiap bahan buangan penyebab pencemaran udara tersebut memiliki dampak sendiri-sendiri bagi manusia. Akibat yang ditimbulkan oleh pencemaran udara antara lain seperti berikut. Terganggunya kesehatan manusia seperti batuk dan penyakit pernapasan, rusaknya bangunan karena pelapukan, korosi atau karat pada logam, dan memudarnya warna cat. Terganggunya pertumbuhan tanaman seperti menguning daun atau kerdilnya tanaman akibat konsentrasi sulfur dioksida yang tinggi atau gas yang bersifat asam. Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Apabila ada yang masih belum dimengerti, jangan ragu untuk ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.